Sobat Andalan Petani semua, kembali lagi di podcast spesial kali ini dengan saya Suti. Kali ini saya nggak sendiri lagi nih teman-teman. Kali ini saya bawa teman-teman dari pabrik langsung nih. Kita bakal cerita banyak soal gimana sih sebenarnya proses pengantongan urea yang ada di pupuk Kaltim. Kita langsung sapa-sapa aja kali ya buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Halo Bapak dan Mas, gimana nih? Manggilnya Bapak dan Mas atau gimana nih? Mas nggak apa-apa ya? Oke, aman ya berarti ya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya ke teman-teman yang di luar sana, mulai dari Mas dan nanti dilanjut sama Halo, nama saya Arif Adi Pratama. Saya saat ini posisinya sebagai senior foreman di bagian penanganan produk Departemen Operasi Pabrik 6, terkhususnya saya di shift Delta, Pak. Oh, shift D. Shift D ya berarti ya. Oke. Dan saya izin memperkenalkan diri, Junior AVP dari bagian penanganan produk Pabrik 6. Wih, luar biasa. Ini kita kedatangan teman-teman dari pabrik 6 ya Pak ya. Mungkin sebenarnya teman-teman di luar sana tuh mungkin belum familiar kali ya sebenarnya teman-teman di pabrik itu mungkin ranah kerjanya seperti apa sih. Terus juga kalau misalkan di pabrik 6 tuh kira-kira ngapain nih? Mungkin boleh dari Pak Bagus dulu kali ya. Baik, ini singkat ya akan kami coba paparkan ya proses bisnis di bagian penanganan produk di pabrik 6. Kami mungkin bukan termasuk bagian proses seperti pabrik yang lain. Kami adalah menerima hasil dari pabrik urea sistem, kemudian kami menyimpannya, mengemasnya, kemudian menyalurkan ke kapal dan ke kantong ya. Berarti bukan spesifik yang buatnya gitu produknya gitu ya Pak ya. Penanganannya seperti namanya ya. Gimana Mas Arif? Kalau misalkan tadi Pak Bagus udah mention sebelumnya itu kayaknya ada kata kuncinya nih, pengantongan, penyimpanan, gimana kira-kira? Jadi gini, produk yang dihasilkan dari pabrik itu kemudian dikirim melalui konveyor, kemudian kita terima. Kita terima itu kita tempatkan di gudang curah. Kalau kita sebutnya itu UBS. Ya, urea bulk storage. Jadi selain ke urea bulk storage juga kita bisa langsungkan produk yang dari fresh product tadi yang dari masing-masing pabrik itu bisa ke pengantongan juga ada. Gitu. Berarti produk-produk yang tadi udah diproduksi itu ada sendiri ya tempat nyimpennya gitu ya. Betul. Ada di tempat Bapak dan Mas semua. Ya. Luar biasa. Tadi juga ada konveyor itu berarti yang lewat-lewat tuh yang kayak kereta gitu ya. Mungkin Mbak Suti kalau pernah lihat di selama ini ya kita jalan-jalan kan ada seperti galeri ya. Yang panjang itu bentuknya kotak, kemudian melintas di area pinggir laut pabrik. Betul. Nah itu adalah konveyornya. Oh itu kan di dalamnya Mbak urea ya berarti ya. Ini garis bawahi Mbak ya bahwa konveyor ini kerjanya 24 jam. Oh gitu Pak. Nyala terus berarti? Nggak boleh mati ya, karena ketika istilah kami trip ya, kayak di trip akan mengganggu produksi di pabrik urea. Dia akan stop sementara seperti itu. Ini mengganggu target produksi kami ya. Seperti itu. Keren juga berarti beroperasi terus 24 jam dan Bapak dan Mas inilah yang memastikan itu beroperasi terus gitu ya. Keren. Berarti kalau misalkan tadi di tempat Bapak dan Mas ini adalah bagaimana cara handlingnya, bagaimana cara nyimpennya. Kita kan punya ya Pak ya di PKT itu 2 jenis urea kan ya, ada yang granul sama yang pril kan ya. Ini ada perbedaan gak sih kira-kira cara nyimpennya gitu kan? Ini beda size doang nih, apakah dari treatmentnya itu ada khusus atau gimana kira-kira Pak? Boleh Mas Arif dulu mungkin? Jadi sebenarnya tidak ada treatment yang membedakan, hanya saja memang harus dipisahkan posisi letaknya Mbak. Jadi kan kita pupuk Kaltim itu punya 6 gudang curah, 6 UBS. Jadi UBS 1 sampai dengan 6. Kemudian juga kita punya 4 unit pengantongan urea, yaitu bagging 1, 2 di pabrik 6, kemudian bagging P1A ya di pabrik 1A, kemudian bagging P5. Nah tempat-tempat itulah yang nantinya menyimpan urea pril maupun granul tadi. Nah untuk masing-masing UBS memang ada pemisahan khusus Mbak. Jadi kalau memang untuk UBS yang menyimpan pril itu ada UBS 1 dan UBS 3.
Kemudian ada untuk yang khusus granul itu ada UBS 2 dan 4. Nah, untuk UBS 5 dan 6 itu memang dia menyimpan 2 jenis produk urea tadi, pre maupun granul. Cuman hanya saja di dalam gudang secara teknis itu kita pisahkan. Pisahkan ya, tetap terpisah ya. Supaya ini juga mungkin nanti kalau proses loading bisa dikenali gitu ya, ini produk yang mana sih. Betul sekali. Oke, keren sih. Berarti memang dari teman-teman pabrik 6 ini sudah punya cara khusus ataupun juga prosedur khusus ya buat kedua produk ini gitu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit karena proses pengelolaannya itu harus tepat ya Mbak ya, jangan sampai ada kekeliruan saat pengiriman. Jadi saat ini itu kita sudah menerapkan sistem digitalisasi. Ya, keren. Dan itu sudah terhubung dengan smart production yang dari pabrik. Jadi aplikasi yang kita develop itu mulai dari 2021 itu kita namanya Airportlog, Integrated Port and Logistic. Jadi itu aplikasi yang mengelola hasil inputan dari pabrik. Jadi produk dari pabrik jumlahnya berapa, kemudian ditempatkan di UBS mana, jam berapa, di petak berapa, itu semua tercatat. Berarti itu udah jadi satu sistem ya, gitu itu ya? Baru dari yang masuk. Nah, kemudian waktu diproduksi juga pengantongannya. Jadi karena produksi pengantongan tadi kita tahu ada 4 bagging ya tadi. Satu bagging 1 sampai dengan bagging P5. Itu juga pencatatannya juga dilakukan di Airportlog. Jadi dicatat di mesin berapa produksinya, jumlahnya berapa, jenis yang diproduksi apa, kemudian waktu produksinya kapan, itu semua tercatat. Pengeluarannya pun juga tercatat, Mbak. Jadi semuanya sudah terintegrasi dari awal dari awal produk masuk sampai dengan produk keluar. Keren, berarti semuanya sudah terdigitalisasi, jadi tidak manual lagi ya mungkin proses pencatatannya gitu. Nah, sebenarnya tadi menarik sih Pak, UBS nih, Anda sempat mention UBS, kita punya 6 UBS. UBS itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin dari Pak Bagus gimana Pak? UBS itu bentuknya gimana gitu ya? Mungkin bisa dikasih penjelasan gitu ya. Kalau kita ngeliat dari luar mungkin seperti kayak rumah aja ya, segitiga gitu. Cuma kan dalam besar Pak itu Pak? Besar banget ya. Oke, besar banget ya. Di dalam itu ya. Di dalamnya terdapat urea yang harus kami simpan, kami jaga. Terus juga mungkin terpenting adalah bahwa UBS ini tertutup ya, biar gak ada masuk udara luar. Iya, betul. Supaya dia urea yang di dalamnya itu tetap terlindungi ya Pak ya. Menjaga kualitas. Oke, betul. Mungkin saya sedikit tambahkan juga Pak. Jadi di UBS itu terdapat fasilitas. Yang pertama itu ada konveyor yang untuk dari penerimaan produk tadi. Itu kemudian memelintas di atas gudang, kemudian untuk mengatur posisi di mana dia dicurahin yang kita sebut dengan kolom-kolom tadi, itu kita menggunakan yang namanya tripper. Nah, untuk mengeluarkannya lagi produk mungkin kita untuk pengapalan ataupun pengisian bin untuk produksi urea kantong ya, itu kita gunakan namanya portal scraper. Nah, dari portal scraper itu digaruk kemudian didistribusikan melalui konveyor menuju ke ship loader untuk pengapalan curah maupun unit bagging. Luar biasa, berarti prosesnya tuh memang jadi satu kesatuan gitu ya, nggak bisa dipisahkan gitu ya? Betul, tidak bisa dipisahkan. Itu tadi kita sudah ngomongin UBS dan Airportlog itu tadi, luar biasa. Berarti memang sekarang PKT juga berusaha buat digitalisasinya dikencengin nih ya kira-kira ya. Betul Pak. Nah, itu kalau misalkan PKT kan selain produksi pril dan granul nih, kita juga produksi produk urea yang subsidi dan non subsidi. Nah, itu gimana sih kalau misalkan kita tahu kan subsidi itu kayak gini nih. Subsidi itu kan kayak ada warnanya gitu ya kan Pak ya. Nah, ini kan beda nih kira-kira sama yang urea yang biasa gitu. Kira-kira ini warnanya gimana nih? Pasti kan teman-teman kayak lucu nih, ada warnanya yang mana pink lagi gitu kan. Gimana nih Pak kira-kira? Jadi pada prinsipnya kan pewarnaan itu untuk membedakan dengan produk yang subsidi ya. Ya, ini khusus untuk penerima subsidi seperti itu, dan warnanya adalah warna pink. Ya, jadi kalau di penanganan produk Mbak, itu memang kita pisahkan. Jadi pewarnaan itu ada 2 tempat. Yang pertama khusus untuk unit pengantongan. Jadi karena untuk urea kantong subsidi. Kemudian juga yang kedua untuk pengapalan urea curah subsidi. Jadi memang ada 2 unit, dan itu sebenarnya kita punya fasilitas namanya pewarna otomatis. Jadi sistem pewarnaannya itu mengikuti jumlah aliran, artinya jumlah flow atau jumlah yang melintas lewat konveyor itu. Berarti sambil di atas konveyor lewat gitu jadi, ya. Jadi kalau misalnya ada urea yang lewat, nanti dia akan
mencurahi urea tersebut sesuai dengan komposisinya. Disemprot apa gimana tuh Pak? Disemprot Pak. Oh disemprot ya. Nah, tujuannya pewarna otomatis tadi sebenarnya sebagai komitmen kita juga untuk tetap menjaga kualitas, karena kan yang kita khawatirkan misalnya pewarnanya agak pudar atau malah pewarnanya kelebihan hingga kadar airnya naik. Nah, itu biasanya memang kita harus selalu lewatkan pewarna otomatis itu. Nah, setelah itu pun sebenarnya kita tetap melakukan cross check dari hasil pewarnaan kita tadi. Jadi memang kita minta untuk lab itu untuk analisa produk urea subsidi itu baik curah maupun yang untuk kantong itu memang Persib ada analisa labnya Mbak. Itu spektrum warnanya sama kadar air. Iya betul Pak, itu yang harus diperhatikan. Itu kita ngecek ke lab itu setiap ada proses loadingan atau setiap habis proses produksi gitu Pak, gimana kira-kira? Selama proses produksi, ya. Jadi memang kita pantau terus. Ya itu memang salah satu komitmen kita juga kenapa kita menggunakan pewarna otomatis, karena supaya kandungan pewarnanya itu tetap stabil sesuai dengan standar. Terus yang kedua juga selain itu untuk menjaga pencemaran lingkungan Mbak. Jadi karena debitnya kita atur, otomatis tidak ada pewarna itu yang tercecer keluar konveo sehingga gitu ya. Ya betul. Karena pewarna ini cukup ini ya warnanya. Kadang tuh juga saya kalau misalkan ditanya kayak ini gimana sih caranya kok bisa jadi warna pink gitu kan, kalau misalkan kita ada sosialisasi atau apa. Nah mungkin udah terjawab nih Pak ya sekarang. Walaupun sebenarnya bahan bakunya tuh organik ya. Iya organik ya. Sebenarnya aman sih ya. Aman. Cuma karena visualnya. Ya cuma secara visual memang karena dia daya rekat warnanya itu sangat intensitasnya sangat rekat sekali. Ya jadi itu yang mungkin menyebabkan ini. Warna itu ternyata buat beda doang ya berarti ya sama produk non subsidi. Tapi kalau secara aplikasi ke tanaman ya fine aja dong ya harusnya ya. Sama aja karena organik itu tadi. Menarik sih karena memang kalau misalkan dilihat secara visual tuh kan kayak wah mentereng banget nih gitu kan. Yang satunya putih, yang non subsidi putih, yang subsidi itu pink gitu. Ya Pak, kalau misalkan itu kan subsidi ya. Terus kalau misalkan tadi Bapak bilang kan itu kan diproses, diwarnai di conveyor gitu tuh sambil jalan. Nah kalau misal ntar harus balik lagi nih ke proses produksinya yang non sub, otomatis kan harus balik lagi ke putih. Itu gimana tuh kira-kira transisinya? Oh ya sebelum itu saya juga mau cerita ini ya Mbak. Boleh. Ada yang saya lupa sampaikan, bahwasanya unit pengantongan kita itu sebenarnya sudah ada dua jenis. Yang pertama itu menggunakan automatic bagging, terus yang kedua itu menggunakan pengantongan manual. Nah untuk penyusunannya kita punya juga fasilitas yang namanya palletizer. Jadi palletizer itu gunanya untuk menyusun urea kantong yang ada yang akan disusun di palet. Nah tujuannya apa Mbak? Palletizer itu untuk menjaga susunan itu tetap rapi sehingga terhindar dari kebocoran misalnya waktu diambil dengan forklift atau berdip ya. Gitu ya. Betul atau karena ditumpuk-tumpuk. Nah itu automatic bagging juga untuk menjaga jahitan, kualitas jahitan maupun kualitas lipatan dan juga waktu proses pengemasannya. Berarti nah itu udah diatur ya Pak ya? Sudah ya, memang itu salah satu bentuk komitmen Pupuk Kaltim kan Mbak untuk tetap menjaga kualitas. Nah untuk tadi yang soal peralihan tadi, karena unit pengantongan ini kan berproduksi selama 24 jam ya. Nah itu memang waktu peralihan itu sebenarnya kita hindari untuk peralihan itu seminimal mungkin. Makanya kita selalu koordinasi dengan pihak pemasaran, MBPK maupun MBPR, juga pihak pengapalan, pelabuhan dan pengapalan itu untuk memastikan urutan-urutan produksi kita itu sesuai dengan rencana kapal yang ada untuk menghindari kita sering-sering berganti kantong. Ada timelinenya ya? Ya, ada timelinenya. Kalau kita sebut itu namanya SNOP ya Pak ya? SNOP ya. Apa tuh Pak SNOP itu Pak? Saya tahunya Snoopy Pak. Ya, Sales and Production. Oh, Sales and Production. Planning ya? Ya. Berarti memang sudah ada prosedurnya masing-masing dan itu pun juga dalam proses pelaksanaannya juga koordinasi nih sama departemen-departemen lain ya. Luar biasa sih memang PKT sekompleks itu ya Pak ya berarti ya kalau kita produksi. Nah itu untuk yang meminimalisir penggantian, artinya gonta-ganti jenis kantong ya. Nah kalaupun itu tidak bisa sudah dihindari, jadi memang kita lakukan cleaning Mbak. Oh ada cleaning. Jadi jadi karena memang pewarna ini intensitasnya lumayan
rekat di material apapun. Di jadi kita tuh, Pak? ya terutama di konveyor. Roller juga ya. Oke. Ya, itu kita lakukan cleaning. Nah, setelah kita lakukan cleaning, kita lakukan pengecekan lagi. Oke, ada pengecekan lagi. Ya, jadi kita pengecekan itu di awal shift waktu cleaning, kemudian di akhir shift sama di awal shift selanjutnya. Tuh, ini untuk memastikan Ya. ada yang ketinggalan gitu. Jadi ada 3 kali. Betul. 3 kali pemeriksaan. 3 kali bolak-balik gitu Ya. Produk awal yang kita kantongin ya. Ya, Kita betul. cek ya. Nah, Oke. Berarti produk yang awal dikantongin, terus produk yang terakhir tadi yang sebelum dikantongin itu juga kita Ya. cek ya. biasanya kita memastikan untuk ganti kantong itu binnya dalam keadaan kosong dulu. Oke. Untuk meminimalisir urea yang terbuang saat cleaning kan, Mbak ya. Terus setelah itu pengantongan di awal pun setelah ganti, misalnya kita ganti ke non sub dari subsidi, itu biasanya kita lakukan pengecekan di awal. Nah, kalau misalnya kita temukan masih ada ureanya yang menempel warnanya ke urea, nah itu kita pisahkan. Oh. Ya. Oke. Berarti sangat-sangat diminimalisir gitu supaya yang pink-pink tadi itu nggak Ya. ada yang keikut atau Dipastikan tertinggal nggak ada ya. gitu ya. Betul. Iya. Mungkin ada yang bertanya, itu kan ada warnanya ya. Betul. itu Terus gimana, warnanya Pak? juga nggak begitu bagus ya. Nah itu biasanya tetap kita pisahkan, makanya kita sebut itu urea unspec. Jadi tidak unspec. secara subsidi dia tidak masuk spesifikasi, secara non sub juga nggak masuk kan ya. Nah itu kita pisahkan, kemudian kita kumpulkan di tempat tertentu. Selanjutnya kita akan kirim ke NPK, Mbak. Oh, oke. Ya, jadi kan memang bahan baku NPK juga tetap butuh urea maupun granul ya. Tapi kualitasnya masih sama ya. Sama ya. Iya, Oh betul. iya betul. Sama-sama tetap urea Pak ya. Betul, kandungan kualitasnya masih masuk lah. Ya berarti memang sudah diatur sedemikian rupa nih supaya produk-produk urea yang tadi itu maupun dari peralihan dari subsidi mau ke non sub itu tetap terjaga ya Pak ya kualitasnya ya. Ya. Luar biasa. Tadi di awal nih sempat cerita kalau misalkan mesin itu yang di pabrik itu tidak pernah berhenti beroperasi nih 24 jam. Berarti kan ada yang jagain nih kira-kira. Kira-kira gimana nih Mas dan Pak? Kalau misalkan 24 jam kan berarti kira-kira ya ada yang jaga malam lah ya, tengah-tengah malam gitu. Kira-kira ada pernah ketemu apa ya Mbak Kunti atau apa Ya, gitu kan memang, misalkan. apa ya, karena areanya luas ya. Terus kemudian khusus untuk sore dan malam itu adalah yang beraktivitas adalah cuma operator ya. Oh gitu. Artinya teman-teman cowok-cowok nih Pak? ya, Nggak ada cewek-cewek nih? nggak ada. Oke, Kalau cewek siap. malah kita Kalau Mbak sedikit Siti ya. mau gabung, Waduh, nanti saya jadi babak putih sana Pak, gimana dong? Oh berarti memang ada teman-teman yang apa ya Pak yang ditugaskan buat teman-teman operator nih khususnya. Mereka kayak gitu keliling juga nggak sih Pak? Pasti keliling ya, pabrik kita gitu cek ngecek-cek cek gitu. itu pastikan bahwa kondisi aman, terus nanti nggak ada trouble ya. Meskipun tengah malam Pak. Harus ya. harus. Kalau misal keliling tengah malam agak-agak geter dikit nggak ngaruh lah ya. Ada triknya Ya, tadi ya. sebenarnya ya. Triknya. Iya. Oh ada triknya gimana nih Pak? Gimana? Jadi sebenarnya shift malam itu kan yang paling agak serem itu di area underground conveyor ya. Oke. Karena conveyor itu sebenarnya posisinya nggak cuma di atas lah, tapi ada juga yang lewat bawah tanah. Oh gitu. Nah itu tempatnya kan lumayan dalam, gelap sih nggak ada lampunya, cuman lumayan sempit dan serem lah ya. Siap. Nah itu biasanya teman-teman itu minta temenin. Kalau Oh, sudah gitu. ada yang ngecek minta temenin. Nah berarti itu udah biasanya yang ini, yang nyalinya tipis lah. Oh Ya. gitu, nyalinya tipis. Saya pikir saya doang yang suka minta Atau ditemenin. ada yang dia calling-calling terus lewat radio. Ya. Jadi biar konsentrasinya terpecah ya, nggak Betul. kebayang ke situ. Jadi dia Biar- calling-calling terus. Pokoknya radionya yang penting berisik aja Ya, nih ya. seperti itu lah. Kita ngajak ngobrol biasanya Pak. Betul. Yang penting nggak sunyi, Nggak nggak sunyi, hening gitu betul. ya. Tapi kalau dari Pak Bagus dan Mas Arif pernah nggak mengalami hal-hal atau punya cerita atau pengalaman pas jaga malam gitu? Gimana kira-kira? Iya, paling bantuan mungkin kok nggak enak rasanya ya. Gitu. Wah. Ya. Calling deh teman-teman. Gitu. Wah, kalau sudah ngerasa nggak enak gini kayak, waduh, Sarif ada cerita tanda-tanda nih. Tapi kalau hal yang lucu semenjak saya di penanganan produk kan ya, itu saya sekarang lebih sensitif terhadap cuaca. Karena kan kita selama pemuatan urea curah terutama itu kan sangat berkaitan sekali dengan kondisi cuaca. Ya. Jadi operasional kita itu memang tergantung cuacanya. Kalau lagi sekarang ini mungkin ini hal masa-masa terberat kita lah. Karena kita sering sekali hujan. harus stop ya kalau. Ya, karena hujan juga harus stop, mendung pun harus stop. Nah itu kadang kita sudah bisa merasakan itu Mbak. Itu sudah bisa Jadi merasakan, kalau Pak. misalnya sudah mau hujan ini udah Luar feeling. biasa. Jadi kulit kita sudah bisa merasakan ini kayaknya bakal hujan. Dan itu nggak cuma satu atau dua orang, tapi
Rata-rata banyak semuanya ya yang udah bisa ngerasain ya, mungkin karena hari-hari. Kayaknya kalau saya mau jalan nih sama pacar saya misal kan, mau nanya hujan gak ya yang malam ini, tanya orang PPU aja, tanya Mas Arif boleh kali ya. Sama kalau mau nyuci mobil konsultasi ke orang PPU Mbak, pasti itu kira-kira itu mau nyuci kendaraan aman gak ya kayaknya harus calling temen PPU dulu deh ini ya. Jadi tidak dulu nanti mau hujan. Jangan jalan dulu malam ini atau jangan cuci mobil dulu kan ya, nanti hujan gitu kan. Ya itu mungkin salah satu ini ya, hal yang lucu lah. Ya kayak nggak sadar tiba-tiba kayak kok kita bisa ngerasain gitu ya. Oke, luar biasa sih berarti teman-teman dari PPU ini mulai tadi dari penanganan produknya seperti apa, terus juga tadi kita juga sudah bahas kalau misalkan penanganan produk subsidi dan juga non subsidi itu apa, sampai tadi cerita-cerita sekarang udah jadi kayak avatar nih, udah bisa ngerasain elemen tapi nggak bisa geser awannya ya. Bisa geser ya. Bisa. Kirain tapi bisa geser. Tapi itu natural aja. Natural aja. Oh, itu natural aja. Siapa tahu kan ada yang mau nikahan nih, bisa lah ambil proyek sedikit gitu kan. Mungkin kalau konsultasi kapan hujannya bisa kali ini. Oh gitu. Tapi kalau untuk geser kayaknya nggak bisa deh. Berarti belum sampai tahap belum geser sampai situ ilmunya. Oke, siap. Boleh nanti kita perdalam lagi kali ya Mas dan Pak ya. Mungkin bisa. Sebelum kita tutup ada yang pengen disampaikan mungkin buat teman-teman petani ataupun juga teman-teman pengguna produk kita nih yang ada di luar sana. Mungkin boleh dari Pak Bagus atau Mas Arif dulu. Boleh Pak? Terus terang untuk karyawan di bagian penanganan produk ya, kami ada kepuasan tersendiri, kebanggaan bagi kami bahwa kami menjadi bagian dari petani Indonesia untuk mensukseskan hasil pertaniannya. Betul. Bahkan bagi kami. Luar biasa sih Pak. Ya, dari Mas Arif nih. Iya, mungkin selama saya mungkin baru berapa ya, 2015, mungkin 7 tahunan lah, baru 7 tahun ya. Di penanganan produk. Saya mendapatkan beberapa inilah komitmen atau spirit dari teman-teman, bahwasanya kita itu harus tepat jenis, tepat jumlah, juga tepat kualitas, sama tepat waktu. Nah itu yang selalu kita pegang teguh. Ada prinsip gitu ya. Laki berprinsip. Jadi gitu ya. kalau sudah ada hujan kita loading. Pokoknya tetap semangat pengantongan. Menyala gitu ya Pak ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak dan Mas sudah berkenan sharing nih ke kita dan juga teman-teman yang ada di luar sana. Semoga yang kita obrolin tadi itu bisa menambah insight nih, karena kan gak semua orang itu berkecimpung di ranah pabrik ya, termasuk saya juga. Ini juga jadi pengalaman nih buat saya ketemu dengan Bapak dan Mas yang hebat-hebat banget, sudah menjaga dan berkomitmen buat terus menjaga kualitas dari produk-produk PKT supaya bisa dipakai sama semua petani yang ada di Indonesia. Oke, Sobat Andalan Petani, itu dia tadi edisi podcast spesial kita kali ini bersama dengan teman-teman dari PPU. Nantikan terus podcast Andalan Petani di episode selanjutnya, dan jangan lupa follow sosial media Andalan Petani, ada Instagram, YouTube, TikTok maupun juga Facebook. Saya Suti, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.